Ya, eh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya badin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dipertemukan kembali untuk bersilaturahmi dan bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman, yang insya Allah sekarang akan membahas surat Quraisy ya, setelah kemarin surat Al-Ma'un. Salam dan sholawat semoga terserah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah atas ridha Allah kita akan mendapatkan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah jamaah Agatis yang dimuliakan Allah, seperti yang tadi saya sampaikan, pagi hari ini kita insya Allah akan membahas mengenai surat Quraisy. Kemarin kita membahas surat Al-Ma'un, kita maju satu surat lagi ke surat surat Quraisy. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena sudah 5.40, untuk mempersingkat waktu, talim dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Dan طيب mohon maaf saya sedang perjalanan ke airport jadi agak keganggu ini, monggo ya. في أمان الله. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih menganugerahkan kita kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Agatis yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita akan bahas surat Al-Quraisy. Ya, surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik. Ini surat namanya Al-Quraisy. Diambil dari awal pembukaan surat ini sendiri, yaitu li'ilafi Quraisy. Surat Al-Quraisy diturunkan sebelum hijrah. Ini jumhur, seperti dinyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan surat ini karena turunnya sebelum hijrah, artinya di kota Mekah, maka disebut surah Makkiyah. Surat ini terdiri dari 4 ayat. Ada 17 huruf, 17 kalimat atau 17 kata.
dan ada 73 huruf. Saya ulangi, Quran surat Al-Quraisy turun sebelum Hijrah, artinya Mekah. Maka dikelompokkan pada surah Makkiyah. Dan surah Al-Quraisy ini terdapat 4 ayat. Ada 17 kata, ya, dan ada 73 huruf, ya. 73 huruf. Sebagian ulama mengatakan, ulama tafsir, Quran ini, surat Al-Quraisy ini adalah yang turun nomor ke-27, ya. Kalau runtutan dalam Qurannya tentu tidak. Baik, mari kita perhatikan dulu asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Quraisy, ya, asbabun nuzulnya. Sebagian mufassirin, para ahli tafsir menjelaskan Quran surat Al-Quraisy ini diturunkan Allah, ya, untuk mengingatkan orang-orang Quraisy, ya. Saya ulangi, Quran ini diturunkan Allah untuk mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmat-nikmat Allah yang begitu sangat banyak diberikan kepada mereka, ya, kepada suku Quraisy. Salah satunya adalah, menurut mufassirin, ya, nikmat keamanan, ya. Berkenaan dengan apa nikmat keamanan ini? Berkenaan dengan diserbunya orang Quraisy oleh pasukan gajah, ya, Habasyah, ya, itu juga Al-Fil. Maka sebagian ulama mengatakan erat sekali kaitan antara surat Al-Quraisy dan surat Al-Fil. Itu jumhur, ya, erat sekali kaitannya antara surat Al-Quraisy dan surat Al-Fil. Jadi saya ulangi, yang pertama, asbabun nuzul kata mufassirin, orang-orang Quraisy diingatkan akan nikmat-nikmat Allah. Yang salah satunya adalah nikmat keamanan, ya, penjagaan, ya, dari kebinasaan pasukan bergajah yang hendak menyerbu kota Mekah. Kalau dalam hadis itu mereka dihancurkan sebelum masuk kota Mekah. Jadi pada saat kepemimpinan orang Quraisy waktu itu di bawah kakek Nabi, ya, langsung, yaitu Abdul Muttalib, ya. Ketika pasukan bergajah itu datang hendak menyerbu, menghancurkan Ka'bah, mereka dihancurkan di sebuah tanah lapang, bibaida aminal ardi, ya, di sebuah tanah lapang sebelum masuk kota Mekah. Mereka kemudian dihancurkan oleh Allah, ya. Nah, yang kedua juga dikatakan bahwa orang-orang Quraisy bisa menjalankan kebiasaan mereka, ya, berupa bepergian pada musim dingin dan musim panas, ya. Nah, ini juga nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, ya. Itu kata ulama mufassirin. Jadi kemudian nikmat-nikmat yang lain yang banyak yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Ya, rasa aman, penjagaan, kekuatan mereka, lalu kemudian mereka diberikan kekuatan untuk bepergian pada musim panas dan musim dingin. Nah, maka semestinya dalam surat ini orang-orang Quraisy itu menyembah Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini pertama, dua asbabun nuzul. Dalam keterangan yang lain, ya, misalnya dalam tafsir Munir, ya, dalam tafsir Munir juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir. Ada juga ulama yang kekinian, yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsir Al-Munir itu mengatakan bahwa
Nabi itu pernah bersabda begini. Ini berkenaan dengan suku Quraisy. Ya, kata Nabi, "Faddalallahu Quraisyan bisab'i khilal." Jadi kata Nabi, Allah memuliakan, memberikan keutamaan kepada kaum Quraisy, ya, suku Quraisy bisab'i dengan 7 hal. Ya. Jadi Allah menganugerahkan kepada kaum Quraisy yaitu 7 hal. Maka ada tersendiri itu disebut ya Quraisy. Apa itu? Anni fihim. Kata Nabi, aku sendiri dari kalangan mereka. Jadi kata Nabi, aku adalah dari kalangan mereka. Ya, kalangan siapa? Kalangan orang Quraisy. Ya. Makanya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu adalah dari suku Quraisy. Makanya dikatakan satu keutamaan orang Quraisy itu anni fihim. Saya ini sendiri dari orang Quraisy, ya. Kemudian wa anna nubuwata fihim. Yang kedua, kenabian ada pada mereka. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari kalangan mereka. Kenabian pun yang dipilih oleh Allah ya bagi suku Arab adalah dari kalangan orang Quraisy karena Nabi adalah orang Quraisy. Maka ada ayat dalam Quran itu bahwa Nabi dari kalangan mereka sendiri. Coba dibuka Quran surah 62 ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina ya rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi bahwa Nabi mengatakan orang Quraisy itu diberikan keutamaan oleh Allah dengan 7 keutamaan. Ini menurut Wahbas Suhaili dalam tafsir Munir tentang asbab turunnya Quran surat ini ya. Jadi yang pertama adalah aku dari kalangan mereka dan kenabian dari kalangan mereka. Yaitu kalangan suku Quraisy. Nah, maka coba lihat. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah yang mengutus seorang rasul ya fil ummiyin ya di apa namanya kepada kaum yang buta huruf ya rasulan seorang rasul minhum dari kalangan mereka sendiri yaitu kalangan Quraisy ya yatslu alaihim ayati yang tugasnya adalah menyampaikan Al-Qur'an wa yuzakkihim dan menyucikan jiwa mereka wa yu'allimuhumul kitabah dan wal hikmah dan mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Jadi agak melebar sedikit ya. Jadi Nabi itu dari Nabi diutus oleh Allah dari kepada kaum buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Ya. Yang tugas besarnya Nabi ada 3, yaitu menyampaikan Al-Quran, membacakan Quran yang sudah sampai kepada kita, lalu menyucikan jiwa kita, lalu kemudian mengajarkan as-sunnah. Jadi mari kita sebagai umat Nabi, ini agak lebar sedikit ya, pahami Quran, baca Quran, praktekkan Quran. Tidak cukup, ayo pelajari sunnah, hadis, jangan sampai kita menjadi orang ingkar sunnah. Ya, dengan hanya Quran saja tidak pakai hadis, dengan alasan bahwa dalam hadis itu banyak yang ada dhaif, ada maudhu begitu ya. Sehingga mereka tidak memakai hadis. Itu sama dengan orang berpikir praktis. Kalau ada rumah bau bangkai, bukan bangkainya dicari untuk dibuang, tapi rumahnya dibakar namanya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu menyucikan jiwa mereka.
Jadi kita nggak cukup ngerti Quran, nggak cukup ngerti sunnah, yuk bersihkan hati kita. Sebab kalau hati kita kotor, ini akan, Masya Allah ya, kerugiannya sangat luar biasa. Baik, kembali teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kembali ke tadi, 7 keutamaan orang Quraisy. Yang pertama adalah nabi dari kalangan mereka, kemudian kenabian dari kalangan mereka. Kemudian yang ketiga adalah wal hijabah. Apa wal hijabah itu? Hijabah itu menurut ulama adalah yang memegang kunci Ka'bah ya, dan menjaga Ka'bah. Ya, jadi bahwa dari suku Quraisy itulah juga yang memegang kunci Ka'bah. Ya, memegang kunci Ka'bah itu kelebihan mereka. Ya. Jadi sebelum Islam ini, ya, kunci Ka'bah atau Al-Hijabah itu dipegang oleh Bani Syaibah, ya, dari suku Quraisy. Ya. Khususnya siapa? Utsman ibni Talha. Ya, Utsman ibni Talha. Jadi mereka diberikan keutamaan oleh Allah 7, salah satunya tadi adalah memegang kunci Ka'bah, namanya wal hijabah. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat wasiqaya. Ya, wasiqaya itu kalau ada orang pergi haji, ya, mereka itu apa, memberi minum, gitu ya. Nah, ini dulu ada penjagaan namanya Ka'bah itu Al-Hijabah was-Siqai, dipegang oleh Bani Hashim. Yang waktu itu dipegang oleh paman Nabi, yakni Abbas, ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu keutamaan orang suku Quraisy. Wal hijabata fihim, ya. Kemudian was-siqayata fihim, ya. As-siqaya wal hijabah. Kemudian yang selanjutnya wa annallah ya wa annallaha nasrahum 'alal fili, dan Allah membantu mereka dari serangan dari serangan pasukan bergajah. Ini kata Rasulullah ya, bahwa orang suku Quraisy itu diberikan keutamaan, salah satunya adalah mereka dijaga oleh Allah dari serangan pasukan bergajah. Ya. Wa annahum ya Abdullah asyara sinin. Ya. Kemudian mereka menyembah Allah selama 10 tahun saat tidak ada kaum selain mereka yang menyembahnya. Ya. Wa annahum Abdullah asyara sinin la ya'buduhu ghairahum. Ya, dan apa namanya, sesungguhnya mereka itu orang Quraisy menyembah Allah selama 10 tahun, ya, di mana saat itu tidak ada seorang pun yang menyembah mereka. Maksudnya apa? Nabi itu kan diutus oleh Allah dalam 2 periode. 1 periode di kota Mekah. Nah, itu selama berapa? 10 tahun. Nabi menyembah Allah, orang-orang Quraisy menyembah Allah. Ya. Walaupun kemudian ketika ditinggal Nabi, semua pergi hijrah ke Madinah, orang-orang mukmin. Dan itu selama 10 tahun. Lalu kemudian wa annallaha anzala fihim suratun minal Qur'an, ya. Dan Allah menurunkan 1 surat di dalam Al-Qur'an yang berbicara mengenai mereka, sukuku Quraisy, ya. Lalu Nabi membacakan Quran liila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan kedudukan hadis ini hasan. Ya. Dipahami ya Pak, Ibu, teman-teman sekalian? Saya ulangi sekali lagi. Ya, menurut tafsir Munir dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dikatakan asbabun nuzul dari Quran surat Al-Quraisy ini, Nabi menjelaskan
Allah memberikan 7 keutamaan bagi suku Quraisy, orang Quraisy. Yang pertama kata Nabi, aku dari kalangan mereka. Aku ini juga orang Quraisy. Kenabian dari kalangan mereka. Ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian wal hijab fihim. Ya, kekuasaan memegang kunci Ka'bah adalah mereka. Wasiqayah fihim. Diberikan kemampuan untuk memberi minum pada orang-orang yang haji. Dan Allah memberikan pertolongan penjagaan mereka dari serangan tentara bergajah. Kemudian, dan mereka menyembah Allah selama 10 tahun. Ya, di mana tidak ada seorang pun yang menyembah Allah. Ya, selama 10 tahun, karena Nabi diutus 10 tahun di Mekah. Dan Allah menurunkan kepada mereka, apa itu? Surat Al-Quraisy, ya. Dan Allah menurunkan surat di dalam Quran itu berbicara tentang mereka. Artinya Allah menurunkan kepada mereka surat tentang mereka, yaitu surah Al-Quraisy. Ini keutamaan. Lalu kemudian Nabi membacakan Quran surah Al-Quraisy. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan hadisnya hasan. Baik ya. Ini asbabun nuzul. Mari kita pahami tentang suratnya, ya, surat Al-Quraisy. Yang pertama, li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisyin, ya. Karena ini waqaf, ya, maka dibaca Quraisy, ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ya. Kebiasaan orang-orang Quraisy, ya. Dikatakan oleh Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir tafsir tentu ya, ahli tafsir, huruf lam, ya. Huruf lam, li'ila fi Quraisy, lam tadi di awal ayat ini, li, ya, menunjukkan makna namanya ta'ajjub. Apa ta'ajjub itu? Kekaguman. Jadi makna lam di awal pada surat Al-Quraisy, kata Ibnu Jarir, ayat ini menunjukkan makna kekaguman, takjub kepada orang-orang Quraisy, ya. Seakan-akan disebutkan, kagumlah kamu terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy dan nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Jadi itu makna lam di awal tadi itu menurut Ibnu Jarir, ya, beliau mengatakan menunjukkan makna ta'ajjub, makna kekaguman, ya. Kata li itu kekaguman. Maka seakan-akan disebutkan begini, kagumlah kamu terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy dan nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Ya. Ilaf, ya. Ilaf, kata Ibnu Katsir, artinya adalah kebiasaan atau tradisi. Maka li'ila, kagumlah kalian terhadap kebiasaan. Ilaf itu maknanya adalah kebiasaan atau tradisi, ya, kata Ibnu Katsir. Kan semua kelompok orang itu kan punya kebiasaan, ya, punya tradisi. Nah, ini kagumlah kalian terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy, ya. Ilaf disebut suku Quraisy. Nah, kenapa ilaf fi Quraisyin? Kenapa disebut suku Quraisy? Ya, kenapa disebut suku Quraisy? Nah, menurut ulama tafsir, diambil dari nama tokohnya. Siapa Quraisy itu? Yaitu Quraisy adalah gelar dari An-Nadir bin Kinanah. Saya ulangi, disebut suku Quraisy itu diambil dari nama tokohnya, ya, Quraisy. Quraisy itu adalah gelar dari An-Nadir bin Kinanah.
Siapa ini An-Nadir bin Kinana? Kakek Rasulullah ke-13. Kakek Rasulullah ke-13. Yaitu suku Quraisy. Coba kita hitung satu-satu. Dari Nabi Muhammad sampai ke kakek 13 ini. Ya. Rasulullah itu anaknya siapa? Abdullah. Ya. Abdullah itu anaknya siapa? Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib itu anaknya siapa? Anaknya Hashim. Hashim anaknya Abdi Manaf. Abdi Manaf anaknya Kilab. Kilab anaknya Murrah. Ya. Murrah anaknya Ka'ab. Ka'ab anaknya Lu'ay. Lu'ay anaknya Ghalib. Ghalib anaknya Fihr. Fihr anaknya Malik. Malik anaknya Nadir. Nadir anaknya Kinanah. Nah, jadi Kinanah, ya, Nadir bin Kinanah, pada Nadir itu adalah kakek ke-13. Yuk kita lihat satu persatu tadi hitung ya. Rasulullah bin Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihr. Fihr bin Malik. Malik bin Nadir. Nadir bin Kinanah. Nah, jadi diambil dari nama tokoh ya, Quraisy. Ya, gelar dari An-Nadir bin Kinanah. Tokohnya ya. Digelari Quraisy Nadir bin Kinanah dan dia adalah kakek ke-13 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa Quraisy adalah tidak sampai Kinanah tapi Fihr bin Malik. Fihr bin Malik. Tapi manapun ya, dari kedua yang benar, mereka adalah semua penduduk asli kota Mekah adalah keturunan Quraisy. Ya. Kata Quraisy berasal dari kata secara bahasa, kalau tadi secara terminologi ya, dari at-taqarrushi. Ya. Berasal dari kata at-taqarrushi yang artinya adalah keterhimpunan. Ya. Keterhimpunan. Anggota suku ini tadinya berpencar-pencar, Pak. Ya, lalu menyatu dalam himpunan yang sangat kokoh sehingga disebut Quraisy. Jadi saya ulangi, Quraisyin itu berasal dari kata at-taqarrushi. Ya, at-taqarrushi yang artinya adalah menyatu atau terhimpun. Kenapa? Karena suku-suku ini tadinya berpencar-pencar. Lalu kemudian mereka menyatu dalam satu himpunan yang sangat kokoh sehingga disebut dengan Quraisy. Ya. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Quraisy berasal dari kata Qurasyah. Ya. Berasal dari kata Qurasyah yang artinya berusaha atau mencari. Saya ulangi, ada juga pendapat yang mengatakan Quraisy itu berasal dari kata Qurasyah yang artinya adalah berusaha atau mencari. Nah, itu kebiasaan mereka. Ya. Suku ini dinamakan Quraisy karena terkenal sebagai pengusaha yang ulet, selalu mencari ya orang-orang yang butuh untuk dibantu. Makanya disebut Qurasyah, ya, suka membantu. Ya. Maka disebut suku Quraisy. Artinya Qurasyah itu adalah berusaha, ya, mencari. Jadi orang suku ini adalah suku yang dikenal ulet, ya, berusaha untuk mencari rizki dan berusaha juga mencari orang-orang yang butuh untuk dibantu. Ini kalangan suku Quraisy.
ulet bekerja, lalu kemudian senang membantu. Ya, senang membantu. Baik, ada lagi yang berpendapat, nih pendapat ketiga, bahwa Quraisy berasal dari kata kirshi, ya, yang artinya adalah ikan hiu. Kirshi, yaitu ikan hiu. Kenapa? Ikan ini dianggap sangat kuat, melebihi ikan-ikan yang lain. Ya, bahkan bisa menjungkir balikkan perahu kan? Nah, maka dinamakan Quraisy, menggambarkan kuatnya suku Quraisy ini seperti kirshi, yaitu seperti ikan hiu. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, di Quraisy ini ya, ada yang mengatakan berasal dari kata at-taqarrushi, yaitu terhimpun, yang terhimpun, yang tadinya suku ini berpencar-pencar, lalu kemudian menjadi satu, maka disebut Quraisy atau at-taqarrushi, sehingga mereka menjadi kuat. Ada lagi tadi yang kedua, saya katakan bahwa Quraisy ini berasal dari kata qorosyah, yang artinya berusaha mencari. Maka suku ini dikenal adalah suku yang ulet dalam berusaha dan senang mencari orang-orang untuk dibantu. Ya, ada lagi yang mengatakan Quraisy ini berasal dari kata kirshi, yang artinya adalah ikan hiu. Ikan hiu ini adalah ikan yang sangat kuat, yang bisa membalikkan perahu yang besar gitu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa suku Quraisy ini adalah gambaran kuatnya ya, suku ini. Ya. Sehingga mereka dijuluki Quraisy, yang artinya salah satunya adalah kirshi, seperti ikan hiu. Gitu. Nah, itu li'ila fi Quraisy, itu tafsirnya, karena kebiasaan orang Quraisy. Li-nya tadi menurut Ibnu Jarir adalah ketakjuban akan orang Quraisy, ya. Kebiasaan mereka, hilaf, ya. Kebiasaan mereka yang ya tadi suka mencari dan seterusnya. Kemudian ayat kedua, ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ya. Apa ila fihim, kebiasaan mereka, rihlah. Rihlah itu bepergian. Makanya orang Indonesia kalau jalan-jalan disebut apa? Rihlah. Ya, rihlah, bepergian. Asyita, pada musim dingin. Wasaif, dan musim panas. Ya, maka tadi saya kesampaikan kata rihlah, ya. Ilaf tadi sudah ya, itu kebiasaan. Rihlah berasal dari kata rahala. Apa rahala? Artinya pergi ke tempat yang sangat jauh. Ya. Rihlah itu pergi ke tempat yang ya relatif jauh lah. Jadi makanya orang kalau mau pergi jauh, mau kemana? Rihlah. Begitu ya. Rihlah. Rihlah itu hampir sama dengan tamasya, jalan-jalan. Rihlah pada ayat ini adalah perjalanan dagang maksudnya ya. Bukan rihlah jalan-jalan. Tapi rihlah dalam ayat ini adalah perjalanan dagang orang-orang Quraisy yang relatif jauh. Nah, mereka melakukannya itu 2 kali setahun, yakni pada musim syita wassaif, yaitu musim dingin dan musim panas. Ya. Nah, perjalanan ini dipelopori dulunya oleh kakek Rasulullah, yaitu dari Hashim bin Abdi Manaf. Ya, Hashim bin Abdi Manaf. Jadi mereka itu kan kita bisa lihat ya di Mekah, tandus, gersang, mereka asli di situ. Dan kalau kita pergi ke Mekah itu kan relatif tak ada tanaman ya. Kalaupun kita lihat di sana kurma-kurma, hampir semua di bawahnya itu ada air yang dialirkan, gitu ya. Kalau kita mau lihat kebun kurma, adanya di Madinah. Tapi mereka suku Quraisy ini adalah suku yang ulet tadi, yang saya bilang Quraisy itu, yang kuat
Nah, mereka punya kebiasaan rihlah asyita'i was-saif, yaitu bepergian yang relatif jauh untuk berdagang. Asyita di musim dingin, was-saif maupun musim Hotel. mereka Hah? Tadi KLL 2 ya. Iya, bisa KLM. bisa di-mute. Baik, ya, mereka ini tidak suku ini adalah suku yang kuat sehingga mereka tidak putus asa dalam keadaan di mana daerah itu menjadi daerah itu tandus dan gersang gitu ya. Mereka tetap kemudian berusaha untuk mencari rezeki. Karena itu saya agak melebar sedikit. Kalau kita mau berusaha itu nggak ada yang tidak mungkin gitu ya. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Coba kita contoh kebiasaan orang Quraisy ini. Ila fihim, ya, kebiasaan mereka rihlah, bepergian. Artinya bepergian rihlah itu untuk berdagang. Asyita di musim dingin, wasaib dan di musim panas. Jadi setahun 2 kali. Mereka tidak punya sifat kebiasaan yang lemah dalam kondisi seperti itu. Mau dingin, mau panas mereka pergi. Tapi memang ada kebiasaan ya. Orang-orang itu punya jiwa fight itu dipaksa oleh keadaannya kadang-kadang. Kalau keadaannya sudah enak, biasanya tidak cukup punya jiwa fight. Nah, ingat loh, Allah itu memberi kita sesuai dengan apa yang kita lakuin. Coba deh buka surat 53 ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Karena itu kita tidak boleh menjadi orang malas, menyerah dengan keadaan gitu ya. Nah, ini contoh nih dari suku Quraisy yang daerahnya tandus, gersang, kalau dilanda musim dingin dan musim yang panas amat sangat. Nah, tapi mereka punya kebiasaan ila fihim, mereka punya kebiasaan mereka rihlah bepergian. Asyita pada musim dingin dan wasaib musim panas. Rihlahnya dalam rangka mencari maisha, yaitu berdagang. Nah, ya, dipelopori oleh Hashim bin Abdi Manaf dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini, sebelumnya di Mekah itu ada istilah namanya al-i'tifar. Nah, ini latar belakang. Sebelumnya di Mekah itu ada istilah namanya al-i'tifar. Al-i'tifar yaitu apabila penduduk Mekah, kota Mekah itu mengalami kesulitan pangan, kesulitan betul pangan, pemimpin keluarga mereka, keluarga membawa mereka ke satu tempat, lalu membangun tenda di sana untuk tinggal hingga mati kelaparan. Saya ulangi ya. Jadi di kota Mekah itu ada istilah sebelumnya namanya al-i'tifar. Jadi jika mereka mengalami kesulitan pangan, nah pemimpin mereka itu membawa ke sebuah tempat, lalu membuat tenda, ya, sampai mereka tinggal di situ sampai mereka mati kelaparan. Nah, suatu hari keluarga Bani Maksum, ya, ada yang mau melakukan al-i'tifar tadi. Saya ulangi ya, ada keluarga Bani Maksum yang mau melakukan al-i'tifar. Lalu didengar oleh Bani Hashim, ya, dari kakek Nabi tadi, ya, maka beliau menyampaikan kepada suku Quraisy, ya, dan meminta mereka saling membantu. Dari situ mereka bersepakat untuk melakukan perjalanan dagang, ya. Yang keuntungannya itu dibagi rata, ya. Apa yang diperoleh si kaya diperoleh juga, ya, dalam kadar yang sama oleh si miskin, ya. Nah, kebiasaan ini kemudian menjadi kebiasaan yang sangat luar biasa. Jadi saling membantu. Jadi itu awalnya, karena di kota Mekah itu ada istilah tadi al-i'tifar.
Ya, kalau mereka dilanda kesulitan, nanti pemimpin mereka mengajak mereka ke sebuah tempat, membuat kemah, lalu hidup di situ sampai mereka mati kelaparan. Nah, di saat itu kejadian ini ada pada Bani Maksum yang mau melakukan i'tifar. Nah, didengar oleh suku Quraisy, yaitu oleh Bani Hashim. Jadi Hashim bin Abdi Manaf tadi oleh Bani Hashim, maka Bani Hashim menyerukan kepada orang Quraisy untuk membantu mereka Bani Maksum. Dengan apa? Mereka lalu kemudian mengadakan perjalanan untuk berusaha berdagang dan disepakati nanti dibagi bagi yang kaya maupun yang miskin dapat kadar yang sama. Mereka berdagang ke luar daerah ya yang cukup relatif jauh, namanya ar-rihlah. Baik, kemudian ayat ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Itu apa? Hadzal bait, rumah ini Ka'bah. Yakni hendaklah mereka mengesahkannya, ya, mentauhidkan Allah dalam menyembahnya. Ya, karena dia Allah yang telah menjadikan mereka, ya, dialah Allah yang telah menjadikan bagi mereka suku Quraisy kota yang suci lagi aman, ya, serta Ka'bah yang disucikan, ya. Ini sama dengan ayat dalam Quran surat An-Naml. Coba buka ayat 91. Innama umirtu an a'buda rabbi hadhil baladati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Surat An-Naml ayat 91. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini atau Mekah yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Nah, innama umirtu an a'buda rabba hadhil baladati. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah. Ya. Alladzi harramaha, yang telah menjadikannya suci. Walahu kullu syai'in, ya, wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, muslim, ya. Nah, dari ayat tadi betapa kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, penjagaan kepada mereka, kelebihan kepada mereka, maka hendaklah mereka falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Jadi sudah nikmat diberi, masa kemudian tidak mengabdi kepada yang memberi. Sudah diberi, masa kita tidak mendekat kepada yang memberi. Ini juga pelajaran buat kita, ya. Kita diberi nikmat oleh Allah yang sangat banyak, masa kita menjauh dari Allah, ya. Hendaknya dengan nikmat-nikmat itu, yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Yuk beribadah kepada Allah. Lakukan apa yang menjadi perintah Allah, jauhi apa yang menjadi larangan Allah, karena kebanyakan banyaknya nikmat yang kita terima. Tapi memang banyak orang dengan nikmat yang Allah kasih ini malah zalim, malah ingkar gitu, ya. Seperti Allah jelaskan dalam Quran surat apa itu? Surat ke-14 ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, jadi gini, Allah ini kan telah memberikan apa saja yang menjadi keperluan kita, ya, bukan keinginan, ya. Maka
kata Allah, kalau engkau mau ngitung nikmat yang Allah kasih itu nggak bisa ngitung. Tapi kebanyakan manusia ini zalim dan sangat mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ya, ini pelajaran lah buat kita ya, bahwa tadi orang suku Quraisy itu sangat luar biasa diberikan oleh Allah. Nah, kita bisa juga memetik pelajaran bahwa kita diberi nikmat oleh Allah, yuk kita bersyukur kepada Allah. Sebab kalau nggak bersyukur, khawatir nanti kenikmatan ini diganti oleh Allah dengan sesuatu yang kita tidak inginkan, ya. Seperti misalnya Allah menjelaskan dalam Quran pada surah 16 ayat 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Allah memberikan perumpamaan tentang satu negeri. Yang negeri itu aman, tentram, rizkinya datang dari segala penjuru tempat, ya. Tetapi penduduk negerinya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Itu disebabkan ulah penduduk negeri itu sendiri. Jangan sampai seperti ini ya. Karena kita tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tidak menjaga nikmat Allah. Tidak mau dekat kepada Allah. Ya. Maka kembali teman-teman sekalian. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Yaitu Ka'bah. Ya. Kemudian ayat keempat. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya. Yang telah memberi makanan kepada mereka, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ya. Maksudnya apa? Dialah Allah yang memberi mereka makanan agar tidak lapar. Dan dialah yang telah memberikan keamanan, ya, dan banyaknya kemurahan kepada mereka. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah dengan mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Dua kenikmatan dalam ayat terakhir ini adalah kesejahteraan ekonomi, stabilitas keamanan, ya. Mereka diberi makan dan dijaga oleh Allah dari serangan orang yang akan menghancurkan Ka'bah, yaitu Al-Fil. Jadi ayat ini adalah alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, ya. Maksudnya apa ini? Kenikmatan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas keamanan. Kan ini kan yang dipenginkan, ya. Jadi merupakan dua hal yang sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat, ya. Dan nikmat-nikmat Allah atas Quraisy ini mereka peroleh karena Allah menempatkan rumahnya di sana, yaitu Ka'bah. Makanya alhamdulillah, ya, kalau kita lihat di kota Mekah itu tandus gersang karena ada Ka'bah di sana, maka mereka mendapatkan kehidupan yang sangat luar biasa, ya. Rizki yang banyak dan stabilitas keamanan yang sangat luar biasa. Ya. Coba kita masuk ke Mekah, enaknya luar biasa, ya. Kalau kita lihat, ya, dengan tandus seperti itu, rasanya kok nggak ada minyak juga sudah cukup dengan apa itu turis-turis yang datang, ya. Masya Allah, nggak pernah habis. Satu-satunya saya, kalau salah tolong diberitahu karena ini tidak ada dalam tafsir, cuman kata saya. Ya, satu-satunya rasanya negara yang tidak perlu dana marketing untuk mendatangkan wisatawan ini Mekah dan Madinah. Ya, saat semua orang negara-negara lain untuk mendatangkan wisatawan ke negerinya mengeluarkan banyak dana marketing, rasanya Mekah Madinah tidak.
Karena marketingnya adalah dari siapa? Dari Quran, yang orang datang berduyun-duyun. Bayangkan setiap hari berapa orang datang ke kota Mekah ini, ya, untuk berumrah. Belum lagi haji yang sekarang ini sudah berapa puluh tahun, bisa 25 tahun di Jakarta atau 26 tahun. Itu nunggu setiap tahun 200, sekarang sudah 221.000. Hanya Indonesia saja. Ya, artinya apa? Berapa banyak perputaran ekonomi di sana. Ini sangat luar biasa. Tentu teman-teman agatis jauh lebih hebat dalam persoalan ini. Nah, ini yang disebut dengan keamanan dan kemakmuran harta dan kestabilitasan keamanan, ya, karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini adalah tafsir surat Al-Quraisy pas 6:30. Fadhal. Baiklah, terima kasih Ustadz atas penjelasan terkait dengan surat Al-Quraisy. Ustadz, sebelum saya tanyakan ke teman-teman, saya tertarik jadi ini, Ustadz. Ya, semua khalifah ini kan hampir semuanya keturunan suku Quraisy, ya, termasuk yang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Fatimiyah dan sebagainya. Apakah ini juga terkait dengan surat ini, Ustadz? Terima kasih. Ya, kalau terkait sih semua orang yang suku Quraisy, ya memang kelebihannya dijelaskan dalam surat ini, ya. Mereka diberikan kekuatan yang sangat luar biasa, ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Wallahu a'lam. Baik, mungkin bagi teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan membuka mikrofonnya atau raise hand. Saya persilakan, silakan. Ustadz, mau tanya, yang tadi kan ada penjelasan salah satunya bahwa manusia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Tapi di sisi lain saya juga pernah mendengar ada seorang ulama yang meyakini bahwa kalau Allah berkehendak, tanpa dia berusaha pun dia akan mendapatkan sesuatu gitu. Nah, ini tapi terus kedua hal tersebut akhirnya dibenarkan gitu. Jadi kadangkala ada sesuatu yang kita peroleh tanpa kita duga, bisa datang dari mana aja. Itu bagaimana ya penafsir? Saya tidak melihat ayat tadi yang dibacakan kata ibu, kata ulama. Yang ada tuh begini. Jika Allah ingin memberi, tak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Ya, jika Allah ingin menahan, tak ada seorang pun yang bisa memintanya. Kan gitu kan dalam hadis kan, jika sekelompok orang berkumpul untuk mendatangkan kemudaratan, maka kemudaratan tak akan terjadi kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Jika sekelompok orang ingin mendatangkan kemanfaatan, maka kemanfaatan tidak akan terjadi kecuali apa yang telah Allah tentukan. Persoalannya kita tidak tahu ketentuan Allah. Karena itulah Allah nyuruh kita berusaha. Ya. Nah, usahanya apa saja? Yang penting dia ada usaha, begitu ya. Makanya ada kisah pada masa Umar ketika ada anak muda yang berdoa terus di masjid, itu disuruh keluar karena rizki Allah tak datang ke tempat ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW pernah memberi motivasi dengan satu sejarah bahwa ketika Rasulullah datang ke Ashabus Suffah, tunawisma yang tinggal di Masjid Madinah, ada yang senantiasa beribadah setiap waktu. Nabi katakan, siapa yang kasih makan dia? Lalu orang itu berkata, yang kasih makan adalah si saudaranya. Maka kata Nabi, saudaranya itu jauh lebih besar pahalanya daripada dia yang senantiasa salat. Lalu kemudian ada istilah orang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah rizki yang tidak dia kira. Ya betul. Artinya dia berusaha, yang kadang usaha dia itu secara, kok cuman usaha begini tapi Allah berikan banyak. Saya sudah berusaha gini nggak dapat, ternyata dapat dari yang lain. Itu yang dimaksud tidak dikira. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu kan Quran ya. Surat At-Talaq ayat ke-2. Dan Allah memberikan rizki dari tempat yang dia tidak menyangkanya. Tetap harus usaha. Nggak boleh diam-diam.
Ya, maka usaha itu penting. Yang pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga kemudian tawakal, yang keempat bersyukur kalau dapat, yang kelima sabar kalau belum dapat. Gara-gara pemahaman itu banyak orang sekarang diam-diam, ya. Nanti rezeki kan datang. Itu nggak benar. Ya, jadi kita tetap harus usaha. Makanya ada ayat dalam Quran, Faida kudiyatis sholat, kalau engkau setelah selesai sholat, fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi, cari rizki Allah. Jadi tetap harus usaha. Saya kok tidak tahu dalilnya dari mana itu. Wallahu a'lam. Yang kisah burung itu Ustadz, ada burung yang apa namanya, dia diam aja tapi dapat. Dia tidak Maksudnya ada yang itu ada di tawakal di dalam kitab Riyadhus Shalihin, maka siapa orang hatinya seperti hati burung, dia akan mendapatkan surga. Maksudnya apa? Burung itu berangkat pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Jadi burung itu ada tawakal kepada Allah. Dia nggak tahu tuh rezeki Allah ada di mana. Tapi dia tetap berangkat tuh. Bekerja, berusaha untuk cari makanan. Padahal dia nggak tahu tuh makanan ada di mana. Tapi dia tetap keluar terbang mencarinya. Nah, maka pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Itu tidak boleh dilepaskan dari usaha. Iya, jadi artinya kalau kayak burung tuh nggak ada yang nggak mungkin, yang penting usaha deh, gitu. Yuk kita tetap berangkat, yuk kita tetap usaha. Kita nggak tahu tuh alamat rizki kita, tapi rizki kita tahu alamat kita. Ayo kita usaha, kita jemput. Itu maksudnya. Masalah paham tuh saya kira tuh. iya Ustadz. Ada Yang di penting kitab usaha, nanti hasilnya baru tawakal ya Ustadz. Betul. Ada di kitab Riyadhus Shalihin itu Bu, bab tawakal. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya, Allah. terima kasih. Cukup, Bu Anita? Oke, selanjutnya silakan kalau ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Ustadz, silakan dibuka mikrofonnya. Silakan. Nah, ada kayaknya Mas Sigit. Nggak ada yang bertanya. Ya, Mas Sigit pagi-pagi berusaha mau ke bandara itu dari pagi ya. Eh, Mungkin ada yang bertanya, biasanya Bu Nani, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya cukup mencatat. Ya, silakan. Cukup jelas sih Sigit. Oke. Eh, Ada yang mau nanya kali Ustaz, penasaran ini aja. Kan kalau kita lihat di Mekah misalnya gitu ya, kan kebanyakan itu ada suku-suku, ada Bani Hasyim, ada Bani Umayyah, atau khusus untuk yang Quraisy, yang suku Quraisy ini, itu berarti dia terpecah-pecah ada beberapa bani gitu ya Ustadz ya, kalau nggak salah ya. Betul. Nah, sekarang kalau ini penting kali, pengen penasaran aja. Kalau pengusaha sekarang yang ada di Saudi Arabia di apakah termasuk juga keturunan dari Bani Hasyim gitu atau gimana? Yang sekarang Mungkin. jadi raja itu. Ada yang keturunan, ada yang tidak. Tapi kalau raja ini wallahu alam, Anda tidak tahu. Wallahu alam. Karena ini nanti panjang dan ulama khilaf, dan ini sudah dipahami panjang-panjang oleh ulama, dikaji apakah Ibnu Saud itu ya termasuk pendatang atau dari suku Quraisy. Wallahu alam. Anda tidak berani menjelaskan. Karena ini terlalu panjang khilafnya. Oh, panjang ya. Jadi sebetulnya dari zaman dulu tuh awal terbentuknya itu memang tidak ada raja ya, sebetulnya hanyalah suku-suku gitu ya, suku Bani Hasyim, Bani apa gitu ya, Ustaz, gitu ya awalnya ya. Makanya disatukan oleh Nabi Muhammad SAW Jazirah Arabia itu dengan pusat kepemimpinan waktu itu di Madinah. Yang menyatukan Islam itu. Itu Wallahu a'lam. Ya panjang sih itu ya. Baik. Bukan Bukan cuma panjang. Saya kalau panjangnya nggak masalah, bisa saya jelaskan. Persoalannya nanti ada khilaf-khilafnya ini. Oh. Ya, Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Mungkin pertanyaan kalau yang di Turki, Khalifah yang di Turki itu, Ustaz, yang Ottomani itu, apakah mereka dari
apa namanya Bani dari Quraisy atau gimana Ustaz? Mohon maaf nih. Ya saya juga nggak mau jawab itu Pak. Tadi saya bilang nanti sebenarnya nih yang suku Quraisy ini Saudi atau mana? Itu yang saya takut. Oke, Makanya saya sudah siap, tahan. siap. Ya, ya. Jadi kalau seperti Umayyah dan Abbasiyah yang di Itu apa dari Quraisy. namanya Itu itu dari udah jelas nasabnya Ustadz ya bahwa itu memang betul Quraisy ya. jelas. Oke, baik mungkin ada yang ingin ditanyakan lain, silakan. Selain Mbak Dian tadi, silakan. Sudah kalau nggak ada gini. Nih Pak, jangankan bertanya pada konteks suku Quraisynya. Suku Quraisynya nih yang begitu sangat lebar. Sekarang aja terjadi polemik besar. Orang menjelaskan mana turunan Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Yang ada di Indonesia ini begitu rancu, ramai sekali sekarang ini. Ya, mengaku turunan Nabi, ya Habib-habib benar atau itu dan itu ramai. rata-rata 100% itu mohon maaf kalau saya tidak katakan 100, mungkin 99% berasal dari Yaman kan, bukan dari Saudi gitu. Itu pada keturunan Nabi Muhammad SAW yang berjalur dari Hasan dan Husain. Ba'alawi. Ada yang mengatakan Ba'alawi itu ada sosoknya, ada yang mengatakan bahkan Ba'alawi itu tidak ada sosoknya. Legenda saja. Nah, ini dari Nabi itu, apalagi Quraisy yang lebih besar. Nah, kira-kira itu. Jadi saya mohon maaf kalau saya tidak menjawabnya ya. Ya, dipahami Ustadz. Sangat sensitif betul. Oke, baiklah. Kira-kira. Mungkin ada yang mungkin terkait dengan ayat yang apa namanya tadi disampaikan Ustadz, ada yang ingin ditanyakan? Bukan hanya mengenai suku Quraisy tapi hal-hal yang lain tadi mungkin. Ustadz menambah barangkali ini tentang yang Quraisy itu adalah surat kalau kita baca Quran kan pengen tahu juga misalnya kalau baca mau sholat gitu kan baca suratnya itu kan juga kita sekalian apa ya istilahnya memaknai isi suratnya itu ya. Jadi kalau Quraisy ini cerita tentang perintah Allah bahwa suku Quraisy itu suku yang sangat beruntung loh, gitu ya intinya gitu ya Ustadz ya. Iya. Tapi kamu tuh tidak bersyukur gitu, gitu kan intinya kurang lebih. Ini satu. Kan kalau kita baca kalau kita sholat gitu kan baca suratnya kan kita artinya gitu, intinya gimana? Kan gini pun, Quran itu ada perintah, ya Hmm. kan, yang mesti kita lakuin. Ada kemudian larangan yang mesti kita jauhi. Kemudian ada kisah yang mesti kita ambil pelajarannya gitu. Nah, dari ini ada kisah, ada perintah, ada larangan. Dari satu surat ini saja, nah kisahnya kita ambil pelajaran. Itu orang Quraisy itu adalah kaum yang diberikan oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Ya, bukan hanya diberikan harta, keamanan, tapi mereka juga diberikan potensi untuk tidak gampang menyerah dengan keadaan. Dalam kondisi alam yang sangat radikal, dingin luar biasa, panas luar biasa, mereka tetap melakukan sesuatu, berusaha untuk mencari rezeki. Dan karena itu Allah berikan, yuk kita jadi orang begitu gitu loh. Nanti kalau sudah dikasih, jangan lupa tuh, falyabudu rabb hadzal bait. Ayo dong sembah Allah, ayo dong bersyukur sama Allah. Nah, itu pelajarannya, gitu loh. Ya, oke. Syukron Ustadz. Wan. Bu Sigit mau nanya, Ya, silakan, silakan. Pak Ustadz Ya, Bapak. mau nanya masalah kan di dalam Al-Quran itu ada kelebihan kaum, ada yang namanya Yahudi, dia punya kecerdasan. Sekarang hari ini kita bahas suku Quraisy. Lalu di satu sisi kata Allah, orang yang paling tinggi derajatnya di hadapanku adalah orang yang takwa. Nah, mohon penjelasannya. Sekarang dengan banyaknya mengaku-ngaku bahwa saya keturunan Rasulullah, segala macam itu, keturunan Nabi Muhammad, saya kok membaca ini semacam ada, mohon maaf lah, mungkin saya salah gitu, ada diskriminasi kalau seandainya keturunan ini ada kelebihan khusus. Padahal Allah sudah menyatakan bahwa yang paling tinggi derajat di hadapan saya itu hanya yang takwa. Mohon penjelasan yang lebih detail ini.
Ustaz, terima kasih. Nah, jangan lebih detail, Pak. Kalau lebih detail nanti materinya sampai jam 7:30 ya, Pak. Ringkas saja kan. Nah, itu baru keren tuh. Mohon maaf lahir batin, Pak. Saya bercanda, Pak, biar enggak tegang-tegang kali. Jadi gini, Allah itu memberikan keutamaan secara fisik, ya, duniawi kepada sebagian kaum dari kaum yang lain, ya. Nah, keutamaan duniawi dan fisik itu sama sekali tidak mengantarkan kita pada kemuliaan di sisi Allah, gitu. Nah, Oh, iya. kecuali Anda akan mengantarkan pada kemuliaan di sisi Allah ketika Anda bertakwa kepada Allah. Kalau bahasa kasar, bahasa letterletnya, lu dari mana, lu siapa, lu turunannya apa, lu dari mana, tinggal di mana, tetap nggak ada gunanya kalau nggak bertakwa. Karena ketakwaan itu yang membawa Anda pada kemuliaan di sisi Allah. Jadi ada keutamaan duniawi, tapi itu semua tidak membawa apapun kalau Anda tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul Quran surah 49 ayat 13 itu. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah bilang seluruh dunia kan itu kan. Inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kalian. Yang pertama diceritakan adalah gender. Min dzakarin wa untha, ada laki, ada perempuan. Kamu mau laki, mau perempuan, bahasanya sama aja gitu. Kemudian apalagi kata Allah? Wa ja'alnakum syu'aban, dan kujadikan kalian berbangsa-bangsa. Ada Arab, ada Eropa, ada Asia, dan seterusnya. Afrika. Ya, lalu kemudian tidak Allah cukup itu. Wa qabail, dan bersuku-suku. Ya. Untuk apa? Lita'arafu saja. Untuk saling mengenal, ada kebiasaan berbeda, ada adat berbeda gitu ya. Lalu kemudian mengenal itu untuk dijadikan pelajaran. Lalu Allah tutup, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang termulia di antara kalian yang paling bertakwa. Bukan karena gendernya, laki atau perempuan. Bukan karena pula bangsanya, Anda Arab atau tidak. Bukan pula karena sukunya, Anda Quraisy atau tidak. Ya, sungguh yang termulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu sudah kesimpulan, Pak. Selesai ya, Pak ya? Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Oke, sadaqallah lagi. Ya. Terima kasih Pak Arsyad atas pertanyaan yang juga memberikan pencerahan untuk kita semua nih. Jadi dari surat yang singkat ini kita banyak belajar mengenai syara juga nih Ustadz ya. Jadi bahwa apa namanya walaupun kita diberikan karunia sebagai suku yang luar biasa, tapi tetap saja intinya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhananya Baiklah. gini. Abu Jahal juga suku Quraisy loh, Pak, paman Nabi, Pak. Abu Lahab, Pak. Iya, Ya, ya. termasuk yang di Tabbat yada Abi Lahab. Allahu alam. Baiklah, masih ada satu pertanyaan atau ditutup Selesai, Ustaz? Pak. Habis, Pak. Ya, baik. Siap, Ya, kami sampaikan terima kasih pada Ustadz yang sudah memberikan ilmu dan juga waktunya pada kita semua, dan juga terima kasih pada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mbak Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, kemudian juga pada Mbak Anita yang sudah membacakan ayat-ayat Al-Qur'annya tadi, juga kepada Umar Arista yang sudah merekam dan insya Allah akan segera diupload di YouTube kita. Cuma catatannya ini Mbak Dasa Warsiki absen, jadi moga-moga kita bisa mencatat sendiri-sendiri. Baiklah, kita tutup kajian kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan kajian pagi hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.